Halo teman-teman, kita balik lagi di channel saya. Untuk review kali ini itu datang dari produk Tim Teng gitu teman-teman ya. Dan ini pernah goib, pernah hype, dan ya kata saya memang worth to hype sih teman-teman. Oke, kita langsung aja. Please welcome Afnan Supremacy Collector Edition for Ohm. Oke, untuk presentasinya saya suka banget. Memang dia mengadopsi sistem botol yang sama kayak pendahulu-pendahulunya, kayak si Supremacy Not Only Intense gitu teman-teman ya. Tapi di sini yang membedakan adalah uh, mungkin dari pemilihan material botolnya ya, karena dia uh, model-modelnya itu hampir kayak batu granit gitu ya, dan ada totol-totol hitam kayak gitu. Dan di sini emblemnya hitam ya teman-teman ya, keren keren banget sih asli. Merasa maskulin banget kalau udah megang ini. Memang agak berat sih ya, tapi ngepas gitu di tangan gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke sun profile-nya. Untuk top nya di sini ada pineapple, bergamot, white flowers, apple. Untuk middle-nya di sini ada orange blossom, birch, dan amber. Untuk base note-nya di sini ada oak moss, musk, dan ambergris gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja seperti biasanya di tangan saya sebelah sini itu udah ada base note dari si kolektor. Nanti di sebelah tangan kanan saya itu akan ada initial touch, middle sampai ke base note-nya lagi gitu teman-teman. Oke, let's we try. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di openingnya itu kalian akan menemukan burst of pineapple. Dan pineapple-nya di sini nggak sendirian, dia berdampingan sama wangi dari bergamot dan ada sedikit white floralnya. Tapi white floralnya di sini cuma hint aja teman-teman, yang nggak yang kencang-kencang amat, tapi tetap menjadi sebuah notes yang bisa dipaduin ke top nya gitu teman-teman. Apple-nya jujur aja di sini saya nggak detect. Yang paling dominan itu adalah pineapple-nya atau nanasnya tersebut gitu teman-teman. Nah, pineapple di sini itu mengingatkan saya itu sama Red Aventus ya, dan cloning-cloningnya itu ya teman-teman ya. Hampir sama kayak gitu. Cuma pembawanya lebih mature aja gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke middle-nya. Begitu udah nyampe middle, sebenarnya nggak begitu berbeda ya sama di top notch-nya. Cuma di sini ada penambahan manis gitu teman-teman. Ada sweetness-nya itu yang dihasilkan dari si amber gitu. Nah, ambernya di sini itu membawakan kesan manis, tapi juga sekaligus memberikan kesan yang warm gitu teman-teman. Ini enak sih teman-teman, yakin. Saya nggak bohong, ini enak banget. Oke, pineapple-nya masih kerasa, bergamotnya udah sedikit tone down, white floralnya udah sama sekali nggak ada, dan saya nggak detect apple di sini. Oke, kita langsung move aja ke base note-nya. Oke. Untuk base note-nya ya teman-teman ya, ini tetap pineapple di sini menjadi highlight sampai dia dibawa ke base note masih ada. Cuma ada penambahan notes dari ambergris dan musk gitu teman-teman. Nah, tapi musknya di sini lebih kenceng. Ambergrisnya di sini memberikan kesan yang lebih mature juga gitu teman-teman ya. Saya nggak detect oak di sini. Jadi tetap teman-teman ya, di base note-nya itu tetap vibes si pineapple-nya itu masih kerasa, ambernya tetap ada, warm spicy-nya masih ada, meskipun di note-nya itu nggak ada ya, tapi saya masih mendetek di sini tuh ada warm spicy-nya. Kayak ada um, cinnamon gitu teman-teman. Tapi di note-nya nggak ada, cuma di sini saya ngedetek cinnamon sama dari nutmeg gitu teman-teman. Yang memberikan kesannya itu lebih hangat, lebih mature dipakai gitu ya teman-teman ya. Oke, um, ini si kolektor ini bisa dipakai oleh
kalian yang udah menginjak usia 30 plus gitu teman-teman ya. Karena pembawaannya di sini tuh lebih dewasa, lebih bold, dan ini adalah perfume indoor. Atau kalau misalnya kalian mau dipakai siang-siang pun pakailah di dalam ruangan gitu teman-teman, atau di malam hari gitu bisa banget. Karena perfume yang seperti ini itu perfume yang kalau kata saya itu jus yang plikat gitu teman-teman. Dan jus yang plikat notabene di kulit saya itu akan bertahan 8 jam plus. Dan kalian lihat nggak? Ini kan agak sedikit uh, plikat ya. Jadi kayak meling-meling gitu teman-teman. Kayak glazy gitu loh. Nah, itu yang saya namakan parfum itu jusnya tuh plikat gitu teman-teman. Gitu teman-teman ya. Kalau kalian uh, mau beli itu saya sarankan di can dulu karena ini adalah perfume yang sebenarnya mass placing, cuma beberapa orang nilai ini perfume yang kayak bapak-bapak gitu teman-teman. Dan perfume ini itu ngingetin saya akan dua perfume yang berbeda atau ini perfume hybrid kalau kata saya ya. Antara Creed Aventus yang Absolu yang botolnya hitam dan Dior Sauvage yang elixir gitu teman-teman. Nah, dari segi pineapple, dari segi fruitynya dan tropicalnya itu bisa didapat dari si Creed Aventus Absolu gitu teman-teman ya. Terus dari segi warm spicy-nya itu bisa didapat dari si Savage Elixir gitu teman-teman. Dan mereka kawin jadi satu dan menghasilkan anak si Supremacy Collector Edition ini teman-teman. Ini masterpiece kalau kata saya sih ini. Ini enak banget. Ini dipakai buat ngedate enak, dipakai buat kerja juga enak, dipakai buat formal occasion itu enak banget gitu teman-teman. Ini sangat-sangat cocok dipakai buat kalian yang punya mobilitas di sore hari itu lumayan banyak ya, sore ke malam tuh lumayan banyak gitu teman-teman, atau di dalam ruangan lah paling enggak lah ya. Kalau kata saya teman-teman ya, ini adalah perfume yang worth to hype gitu teman-teman. Kalian akan mendapatkan dua DNA perfume yang berbeda dengan harga yang fantastis ya, ngerti sendiri kan kalian. Dior Sauvage Elixir udah menyentuh hampir 3 juta, abis gitu si Creed Aventus Absolut tuh hampir 5 juta atau 4 juta yang saya kurang paham juga, sekitar segitulah rentan harganya. Tapi kalian bisa dapat dua perfume yang hasil kawinan dua perfume itu di harga 650.000 itu adalah worth to buy juga gitu teman-teman. Ini keren banget sih. Jusnya pun juga bagus gitu teman-teman. Keren banget. Oke teman-teman, untuk bahasan Supremacy Collector cukup sampai di sini aja. Thank you very much. See you later.